Shalom semuanya. Shalom. Oke, mari sama-sama kita buka di ayatnya Matius 26, ayat yang ke-17 sampai 19. Mari sama-sama kita membacanya bersama-sama ya, biar kita yakin. Matius 26 ayat 17 sampai yang ke-19. Oke, semua siap ya? Oke, 1, 2, 3. Hari itu ada sebuah kejadian yang menurut saya lucu. Yaitu apa? Murid-murid datang kepada Yesus dan dia berkata seperti ini. Tuhan, di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah buat kita? Tuhan, kamu ini mau kita nih mengadakan perjamuan Paskah ini di mana? Dan menurut saya jawaban Tuhan Yesus ini sedikit ambigu dan bias. Kenapa ambigu dan bias? Dikatakan seperti ini, jawab Yesus. Ini bukan kata Kesia ya, ini kata Yesus. Jawab Yesus. Pergilah ke kota kepada si Anu. Siapa itu si Anu? Ini di Alkitab loh. Pergilah ke kota kepada si Anu. Ini beneran Alkitab, kepada si Anu. Ini bukan salah penulisan, bukan. Kalau tidak percaya boleh cek Alkitab masing-masing. Kalau dalam bahasa Indonesia benar-benar ditulis. Pergilah ke kota kepada si Anu. Siapa nih? Si Anu. Dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba di dalam rumahmu lah, aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan muridku. Yang pertama, dalam mempersiapkan Paskah, dalam mempersiapkan hati dalam masa-masa seperti ini. Tuhan seringkali memberikan kode-kode rahasia, menurut saya. Kode-kode yang hanya murid-muridnya, hanya orang-orang tertentu yang menurut saya bisa menangkap. Loh, bayangin ya, contoh ya, saya nih, contoh ya, misalkan saya panggil nih, siapalah, anak rock lah. Tolong ya, kasih tas saya ke si Anu. Bingung gak dia? Itu antara dia berdoa, puasa, tanya Tuhan. Kalau saya tanya Cikes lagi mungkin dimarahin nih, nanya terus, berdoa. Bisa bayangin ya, ini muridnya disuruh Yesus, pergilah ketemu dengan si Anu. Bahasa Inggrisnya keren, a certain man. Keren. Bahasa Indonesianya si Anu, kok ya jauh ya. Tapi si Anu, tetap. Sampai suatu saat saya ingat ya, ini tuh saya pernah mengalaminya ini. Hari itu kami sedang di Lampung, kita bawa 30 orang anak rock ke Lampung, naik mobil. Setir-setiran, rame-rame. Dan hari itu perintah dari pemimpin kami Pak Joshua adalah, kalian ini ya cari jiwa dengan cara seperti ini. Itu gak ada gunanya. Gak naik-naik, gak ada yang terbuka. Sekarang semuanya tutup semua peta, berdoa sama Tuhan, tanya sama Tuhan, cari orang yang tepat dan rumah yang tepat atau lokasi yang tepat. Maka semua orang dengan keringat dingin, suruh mencari si Anu. Gak tahu siapa, si Anu. Semua orang dengan keringat dingin, pegang handphonenya berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini kita naik Gojek Tuhan. Seandainya Gojeknya ini peka Tuhan, harapannya begitu. Pak, pokoknya jalan aja Pak, cari si Anu. Kan gak bisa ya. Dia kan bilang gini, ini mau kemana Bu, destinasinya mau kemana? Dia akan tanya. Dan kita semua bilang gini, Tuhan
tunjukkanlah tempat yang tepat. Terus kita buka peta gini, gitu. Pokoknya kita, Tuhan tolonglah jari ini menunjuk ke arah yang tepat Tuhan. Tolong Tuhan. Akhirnya saya diarahkan, kepencetlah kantor Gojek Indonesia di Lampung. Ya, gak nyambung lah. Mengundang orang acara tapi kok ke kantor Gojek itu kan gak nyambung banget lah. Sangat-sangat gak nyambung. Akhirnya ya sudahlah, siapa tahu kantor Gojek ini adalah si Anu yang Tuhan pesankan. Akhirnya saya pergi ke sana, sesampainya di sana, benar saudara, kantornya pun tutup. Karena lagi pandemi tutup, ini Tuhan mau ngarahin saya kemana ini? Ini si Anu nih, yang mana ini? A certain man-nya yang mana? Tapi ternyata tiba-tiba di seberang kantor itu, ternyata ada kantor Bamak. Wah saya gak hafal Bamak singkatannya apa. Intinya mereka mengatur peragamaan di sana. Ada 5 agama, ada Kristen, Katolik, lengkap lah kantor Bamak. Oh ternyata tangan saya salah arah. Bukan kantor Gojek ternyata, tutup kantornya. Ternyata kantor Bamak. Singkat cerita saya akhirnya ke kantor tersebut, gak bawa surat. Karena semua surat dirobek sama Pak Joshua hari itu, saya ingat banget, dibuang. Gak usah pakai cara lama, dibuang semua surat. Jalan sama Tuhan. Itu saya datang bingung juga saudara. Ini saya mau ngomong apa? Gak bawa proposal, gak bawa surat, mau ketemu siapa juga gak tahu. Gak tahu. Tapi akhirnya udah saya berdiri aja di lobi. Tiba-tiba satpamnya datang dan bilang gini, Adek mau ketemu Bapak ya? Iya, saya bilang gitu. Ini Bapak yang mana saya gak tahu, mungkin kita sama-sama dapat pesan, ada orang si Anu akan datang, mungkin gitu ya, sama-sama dapat pesan lah. Mau ketemu Bapak ya? Iya, mau ketemu Bapak. Ya udah tunggu ya. Iya, dalam hati saya ini Bapak yang mana ini ya? Ini siapa? Saya kenalkan diri dan siapa ya? Ya udah iya dulu lah. Ternyata dia ketua Bamak, kok bisa pas agama Kristen. Dia lagi nunggu orang juga, orangnya gak datang-datang. Tapi saya yang datang saya bingung, saya celingukan, ini kayaknya orangnya. Ketemulah saya dengan dia. Akhirnya dia yang membukakan sangat banyak gereja, jalur, channel. Tapi sekali lagi seringkali Tuhan itu memberikan kode-kode yang, yaitu si Anu itu siapa ini? Seringkali Tuhan itu memberikan kode yang sangat unik, kode yang sangat kurang jelas mungkin. Tapi ternyata kode itu membawa kepada keajaiban. Yang pertama adalah ada Matius, ada Markus. 2 orang ini diperintahkan Tuhan untuk mempersiapkan Paskah. Tapi yang lucu, yang satu cuma dengar kata si Anu. Tetapi si Markus menangkap sedikit lebih panjang. Mari sama-sama kita baca. Markus 14 ayat yang ke-13. Lalu Tuhan, sama ya, cuma ini beda perspektif. Beda cerita, beda orang, beda cerita. Markus 14 ayat ke-13. Lalu ia menyuruh 2 orang, jadi ada 2 orang yang disuruh. 2 orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kota, di sana kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Puji Tuhan, kode yang kedua, orang kedua menangkap sedikit lebih panjang. Yang pertama hanya tahu si Anu, waduh kodenya pendek. Yang kedua puji Tuhan, seorang yang membawa kendi yang berisi air, ikutilah dia. Puji Tuhan. Makanya seringkali kita tuh butuh saudara kita, saudara. Seringkali ada pesan Tuhan, ada tindakan profetik. Yang satu cuma bisa nangkap si Anu, pendek sekali pesannya. Yang satu bisa nangkap pesannya cukup panjang. Seseorang yang membawa kendi berisi air dan ikutilah dia. Seringkali kita sama Tuhan begitu. Ada banyak kode, ada banyak pesan, tapi kadang kita gak bisa tangkap utuh. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan, sudah ngasih clue lebih panjang. Gak cuma si Anu, itu enggak. Ternyata ada seseorang membawa kendi berisi air, lumayan. Ternyata dalam sejarah Israel, a man yang membawa seseorang laki-laki yang membawa kendi berisi air, itu jarang terjadi dan jarang ditemukan.
Kenapa? Kendi berisi air seharusnya hanyalah wanita-wanita yang membawanya. Jadi kode ini sangat mudah. Tapi seringkali kita tidak dapat mendengar dengan benar dan utuh. Ada 2 orang, sekali lagi yang satu cuma dengar si Anu, yang satu lumayan. Laki-laki, kodenya laki-laki, membawa kendi berisi air, ikutilah dia. Sekali lagi mendengar setiap kode dengan lengkap dan jelas. Sekali lagi, di Israel, kendi berisi air cuma dibawa oleh perempuan. Jadi kalau mencari orang yang membawa kendi, laki-laki yang membawa kendi dengan air itu tergolong mudah. Kebayang ya, contoh ya. Contoh lah, di sini yang pakai rok hanya wanita. Jadi kalau carilah laki-laki yang menggunakan rok, nah lebih gampang, bener ya? Lebih mudah. Saya pernah dikasih tugas sama Pak Fendi hari itu. Saya bingung, Kesha tolong temukan 1 orang, kodenya apa? Rambutnya sedikit. Oh ya, saya jangan nggak enak, nggak bilang botak, saya nggak enak. Rambutnya sedikit, Kesha, carilah orang itu. Saya beneran nyari cuma dengan kode itu. Mukanya, fotonya ada nggak Om? Nggak ada. Namanya nggak enak Kes kalau disebut-sebut. Wah, saya cari, ketemu. Ternyata mencari orang dengan spesifikasi tertentu gampang. Dan sebenarnya Tuhan yang kasih, apa yang Tuhan kasih, seseorang yang membawa kendi berisi air, itu jarang terjadi. Dan ajaibnya lagi gini, di Yerusalem ada satu sekte istilahnya. Ada satu sekte yang hari itu mengadakan Paskah. Jadi gak semua tempat itu mengadakan Paskah dalam hari yang sama. Ada satu tempat yang mengadakan Paskah di jam yang tepat seperti Yesus katakan. Jadi sebenarnya kalau murid-murid itu pintar, cukup cerdas, dia tinggal datang ke tempat itu, nongkrong di jalan, menunggu seorang laki-laki membawa kendi berisi air. Harusnya segampang itu. Tapi seringkali kode yang Tuhan berikan di hari-hari Paskah, sebenarnya itu kode yang sangat jelas. Biarkan hati kita, telinga kita, menjadi seorang telinga murid-murid hari itu. Mungkin ada yang menangkap hanya sedikit si Anu, tapi toh ketemu dengan orang yang tepat. Ada yang menangkap bisa makan jauh lebih banyak. Seperti murid yang kedua. Ada orang bawa kendi, tapi toh ujungnya bisa ketemu. Sekali lagi seringkali Tuhan hanya memberikan kode sedikit. Seperti Oma tercinta, Oma Mary. Kaos Yesus laki-laki, terima kasih Oma. Tapi akhirnya membawa kepada sebuah perayaan, sebuah pesta, sebuah keajaiban, sebuah perjalanan. Gak seru saudara perjalanan kalau ya saya undang seperti biasanya. Gak seru saudara, tidak ada teka-tekinya ya, tidak ada perjalanan cinta di dalamnya. Tetapi tangkaplah kode, pelajarilah kodenya. Bukalah telingamu untuk dapat mendengar setiap kode pesan yang Tuhan sampaikan di hari-hari Paskah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.